Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Santet Kiriman Tetangga. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Sore itu langit seperti ikut berduka. Samar-samar terdengar suara sirine ambulan jenazah berhenti yang tak jauh dari rumah. Pip, pip. Bunyi suara panggilan masuk seketika mengagetkanku. Halo Sel, cepat keluar, ibunya Risno meninggal mendadak. Tutup telepon Lia terburu-buru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gumamku dalam hati. Segera aku mendatangi rumah Risno, dan di sana baru terlihat hanya Risno yang menangis sejadi-jadinya dengan sang ayah di depan jenazah ibu Risno. Setelah para tetangga datang untuk melayat, di saat sore itu pula jenazah ibu dari Risno ini dikebumikan. Risno tidak pernah membayangkan ibunya meninggal mendadak, karena memang sang ibu tidak memiliki suatu riwayat penyakit tertentu. Tetapi itulah namanya kehidupan, Allah yang mengatur hidup dan mati seseorang. Di pusara sang ibu, Risno meraung-raung menangis seakan tidak menerima kenyataan itu. Melihat sahabatku begitu terpukul, tak terasa air mataku pun mulai ikut membasahi pipi. Sungguh momen saat itu sangat menyakitkan bagi siapapun, tatkala melihat seorang ibu yang kita cintai telah berpulang. Selama hampir 1 minggu Risno seakan tak bernyawa. Kami bertiga, Lia, Irna, dan aku tidak sanggup menyinggung kematian sang ibu Risno perihal penyebab kematiannya itu secara pastinya. Namun berdasarkan desas-desus yang kami tahu, penyebab kematian ibunya Risno adalah sesak nafas dan nyawanya tidak tertolong saat dibawa dalam perjalanan menuju rumah sakit. Hari ke hari tak pernah bosan ataupun lelah kami bertiga menghibur Risno. Bagi kami, ketika salah satu dari sahabat kami berduka, kami pun merasakan duka yang sama. Itulah prinsip persahabatan kami berempat saat duduk di bangku SMA. Perlahan tapi pasti, usaha kami pun tidak sia-sia. Seiring berjalannya waktu, Risno pun mulai mencoba kuat dan mengikhlaskan kepergian sang ibu. Dari tangis dan kegusaran hati, kini mulai menjadi canda tawa lagi. Hingga suatu ketika, bertepatan di hari ke-40 setelah kejadian memilukan itu, Risno membuka percakapan saat jam istirahat sekolah. 3 hari ini aku bermimpi almarhum ibu. Anehnya, ibu selalu dengan baju yang sama, tepat yang sama, dan gestur tubuh yang sama. Ibu melambai-lambaikan tangannya kepadaku di kebun belakang rumah sambil berbicara sangat lirih. Risno, tolongin ibu, nak. Ibu masih di sini, nak. Tolong, nak. Ibu gak bisa pulang. Aku yang mendengar cerita Risno itu mencoba untuk menenangkan hati Risno. Udah, Nok. Mungkin kamu kepikiran terus almarhum ibu yang sudah meninggal. Doain aja ya, biar almarhum tenang. Iya, ngomong-ngomong ini kan kayaknya pas 40 hari deh setelah kematian almarhum ibumu. Bukannya kalau sudah dari 40 hari sang arwah akan berpulang? Tanyaku sambil menghitung kembali di jari-jari tangan tanggal awal kematian ibu Risno sampai dengan ke hari ini. Iya bener loh, ini pas 40 harinya meninggal, jawab Irna seraya mencoba ikut menghitung. Oh, mungkin iya, bapak sih tadi bilang mau beli makanan ringan ke pasar buat nanti sore. Aku sama sekali sudah gak inget tanggal, mungkin nanti malam bapak ngadain tahlilan yang ke-40 harinya ibu, sambung Risno. Esok harinya wajah Risno terlihat nanar. Sikap Risno kini seperti awal kematian sang ibu. Ia kembali menjadi pemurung, tidak banyak bicara.
Kami bertiga hanya kembali mencoba menghibur dan menguatkan sebisa kami, berharap sahabat kami Risno tidak berlarut dalam kesedihan yang panjang. Di sela-sela perbincangan, Risno kembali bercerita tentang hal yang sama. Tetapi kini wajahnya agak terlihat serius. Ia berkata ibu masih seperti ada di sekitar rumah itu. Risno pun bercerita jika sang ayah seperti mendengar tengkuran almarhum ibu. Bahkan ayahnya bilang di sebelahnya seperti ada sosok yang ikut berbaring. Tak hanya itu, terkadang bunyi sutil dan penggorengan seperti terdengar dari dapur. Risno paham betul dengan suara khas yang berasal dari dapur. Biasanya ibu Risno sedang memasak makanan untuk mereka bertiga. Risno mengungkapkan jika sebenarnya selama 40 hari ia dan ayahnya memang sering merasakan adanya kehadiran almarhum ibu. Tetapi bagi mereka wajar jika selama 40 hari sang arwah masih ada di sekitar rumah orang yang ia cintai. Kini ia menambahkan jika setelah tahlil sore itu, hawa dingin muncul seperti tidak biasanya. Ada angin berdesir kuat di sekeliling rumah. Dari pintu belakang dapur terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Segeralah dibuka oleh ayah Risno. Iya, sebentar, sambil membuka engsel pintu. Seketika hening. Gak ada siapa-siapa, jawab ayahnya kembali masuk. Baru beberapa langkah, kembali ketukan yang sama terdengar. Kini sang ayah agak dibuat kesal. Siapa ya? Ketukan itu masih berlanjut, hingga terdengar suara dari balik pintu. Ini ibu, Pak. Tolongin ibu, Pak. Ibu masih di sini. Ibu nggak bisa pulang. Sontak mendengar itu, ayah Risno langsung teriak memanggil anaknya. Jika di balik pintu belakang rumahnya ada sosok almarhum istrinya yang meninggal. Tubuh sang ayah gemetaran saking takutnya. Risno, si anak bungsunya yang memang masih sangat kehilangan, berharap bisa bertemu sang ibu walaupun hanya sekejap. Dengan berani ia melihat ke arah kebun belakang rumahnya. Bukannya ia menjumpai sosok sang ibu yang sangat ia rindukan, melainkan bayangan tipis yang memumbul seperti pocong. Sosok itu terlihat bergoyang-goyang sampai akhirnya hilang di kegelapan malam. Risno sangat terpukul, bagaimana bisa ibunya menjadi sosok mengerikan seperti itu. Padahal semasa hidupnya almarhum adalah sosok yang sangat bersahaja dan tidak segan menolong tetangga yang butuh pertolongan. Risno marah akan kenyataan. Masa iya orang baik setelah meninggal jadi pocong? Tanyanya yang tidak terima seraya menutup cerita peristiwa horor almarhum sang ibu. Pertanyaan itu kami bertiga jawab jika sejatinya jiwa akan kembali ke dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berpulang. Itu hanya jin korin yang menyerupai. Seperti tidak puas dengan jawaban kami bertiga yang sepakat itu adalah korin almarhum ibu, Risno kemudian berkata, pasti ada yang gak beres nih dari kematian ibu. Aku bakalan cari tahu sama bapak. Ucapnya pasti. Mau cari tahu gimana maksudnya? Tanya Irna. Ya datengin ke orang pinter lah Ir, yang bisa berkomunikasi sama arwah, tutup Risno. Di malam hari sewaktu mau tidur, aku menerima pesan singkat. Ketika kulihat adalah SMS dari Risno yang berbunyi, Marcel, Irna, Lia, aku udah tahu sekarang misteri kematian ibu. Kemudian ada pesan balasan dari Irna. Apaan no? Coba ceritain. Aku yang merasa sudah mengantuk dan kurang berminat menyimak cerita saat itu langsung membalas sekedar, besok aja ceritanya di sekolah, biar seru. Aku lalu membatin, tumben si Risno sampai mengirim SMS malam-malam begini. Apa sebegitu gentingnya? Tanyaku dalam hati. Keesokan harinya saat di sekolah, baru saja aku duduk di kelas pagi itu. Tidak lama kemudian datang Risno, Irna dan Lia muncul bersamaan. Sini kalian, aku mau cerita.
Jawabnya antusias. Aku hanya duduk mendengarkan cerita demi cerita Risno. Risno berkata jika kemarin ia dan ayahnya telah mendatangi seorang paranormal. Mereka berdua menanyakan perihal peristiwa mistis dan seperti teror setelah kepergian sang ibu. Si paranormal terdiam, memejamkan matanya dan mulutnya berkomat-kamit. Tak lama si paranormal melotot ke arah Risno dan paranormal itu berkata, "Istrimu meninggal disantet. Barang itu masih dikubur di kebun belakang rumahmu. Segera cari sampai ketemu. Kalau tidak, kalian akan tetap diteror oleh sosok pocong itu. Sebelumnya, apakah pernah kalian berdua melihat ada gelagat mencurigakan dari tetangga kalian pada malam hari?" Tanya sang dukun. Ayah Risno mencoba menerawang dan mengingat kembali. Ia hanya menggelengkan kepala, tetapi saat itu Risno seperti menyadari sesuatu. Oh, sempat waktu itu ada tetangga jauh yang tiba-tiba ada di perkarangan rumah, seperti mengamati sesuatu. Setelah saya temui, si istri itu berkata, "Dek, ibu mau minta sedikit tanaman kumis kucingnya ya." Saya pun mengangguk dan menunjukkan ke arah kebun belakang rumah. Mendengar itu, si paranormal mengangguk-ngangguk. Seperti mengerti akan sesuatu, si paranormal melanjutkan pembicaraannya. "Saat ini arwah ibumu ada di sini," seraya melotot ke arah Risno. "Menurut arwah ibumu, sehari sebelum ia meninggal, ia melihat sosok pocong yang menindih tubuhnya. Rasanya sangat berat sekali. Dan di hari naas itu, si pocong kembali menindih tubuh ibumu sehingga susah nafas. Mungkin kalian tidak menyadari sosok pocong itu terus mengikuti di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ia membuat ban ambulans saat itu kempes, sehingga nyawa ibumu tidak tertolong sampai ke rumah sakit. Ayo cepat, sekarang kalian cari bungkus santet yang masih tertanam di kebun belakang rumah kalian." Ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Risno, kembali dari rumah sang dukun, sang ayah berkali-kali mengumandangkan sholawat. Risno bertanya keheranan, "Pak, kenapa sholawatan? Tumben." "Nak, kalau kamu melihat sesuatu, segera istighfar ya. Baca doa-doa sebisa kamu. Jangan banyak lihat kanan kiri," jawab ayah Risno gemetar. Motor bebek itu terasa lama sampai tujuan. Sepanjang perjalanan hanya ditemani pohon-pohon besar dan jurang curam di sisi jalan, menambah kengerian malam itu. Baru saja di tengah perjalanan, lampu motor ayah Risno mendadak mati. "Duh, mati nak lampu motor bapak. Kamu ambil HP bapak yang ada senternya. Coba senterin ke jalan," pintah ayah Risno. Dengan rasa takut dan gemetar menyusuri jalanan gelap sepanjang perjalanan kembali ke rumah, Risno mengikuti sang ayah terus melantunkan doa-doa sebisa mungkin. Risno lupa pesan sang ayah untuk tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Ketika ia melihat ke salah satu pohon besar, terlihat sosok pocong yang duduk di atas pohon dengan mengayun-ayunkan kakinya. Risno mencoba memejamkan mata dan memeluk sekencang-kencangnya tubuh sang ayah, sembari tangannya tetap memegang senter redup dari HP. Mengetahui isyarat tubuh Risno, sang ayah mencoba menarik gas sekuat-kuatnya, sehingga cahaya lampu dari desa sudah terlihat. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sudah masuk desa," ucap mereka berdua. Setelah mereka sampai di rumah tanpa menunggu pagi, ayah Risno dan Risno membawa cangkul dan penerangan seadanya. Mereka mencangkul setiap sudut tanah yang mencurigakan di kebun belakang itu. Saat itu Risno merasa seperti ada yang menunjukkan ke suatu arah, dan ketika ia mencoba mencangkul, terlihatlah sebuah kain kafan yang membungkus sesuatu. Diambillah bungkus kain kafan itu. Dilihatnya sebuah pisang mas yang ditutupi kertas dipenuhi tulisan Arab gundul. Sungguh di luar logika,
Mana mungkin pisang itu tidak membusuk setelah dikubur lama. Saat sedang asyik mendengarkan cerita Risno, bunyi jam pelajaran tiba. Ia mengisyaratkan untuk melanjutkan ceritanya nanti. Begitu jam pelajaran sekolah hari itu berakhir, aku, Irna, dan Lia seperti dibuat penasaran tentang kelanjutan cerita Risno yang menggantung saat pagi hari. Risno lalu berkata jika sore hari itu ia dan ayahnya akan bertemu si paranormal kembali. Risno sendiri pun masih belum mengetahui motif pasti apa yang membuat si tetangga pengirim santet itu tega melakukan hal demikian. Risno bertutur jika memang almarhum ibunya pernah meminjamkan uang sebanyak 2 kali yang katanya si anak pasangan suami istri ini sakit dan mau operasi usus buntu. Risno paham jika langsung menghardik ke rumah tetangganya tanpa bukti, justru ia akan merugikan dirinya sendiri sekaligus ayahnya. Kalau udah pulang dari rumah, orang pintar itu ceritain ke kita dong. Aku penasaran, pinta Lia. Risno pun hanya mengangguk mengiyakan. Benar saja sekitar pukul 11 malam, HP-ku kembali berdering. Ternyata panggilan dari Irna yang sudah tersambung dengan Risno. Kalian belum tidur ya? Tanya Risno di telepon. Lia dan Irna saat itu belum tertidur, karena memang Lia sedang menginap di rumah Irna. Aku udah tidur, tapi jadi kebangun gara-gara ada telepon, sautku. Maaf ya, tapi aku masih penasaran sama cerita Risno. Lagian siapa sih tetangga kita yang sampai tega begitu? Aku sampai ngebelain tidur di rumah Irna nih, buat nunggu telepon kalian, cerocos Lia. Dah yuk, lanjutin ceritanya sebelum aku ketiduran, sautku memburu. Nih, aku lanjut cerita ya. Jadi singkatnya, aku sama bapak gak jadi sore-sore ke sana, ke rumah si paranormal. Takut sama kejadian pocong yang ngikutin lagi waktu di jalan sewaktu pulang. Jadinya pas pulang sekolah, aku langsung mandi, ganti baju, dan langsung pergi ke tempat si paranormal itu kembali. Aku juga bawa hasil temuan kain kafan, pisang mas, sama tulisan Arab gundul itu. Untungnya sewaktu perjalanan siang hari gak ada apa-apa di jalan. Nah, ketika sampai di rumah si paranormal, aku sama bapak masih menunggu kabar sekitar 1 jaman. Karena si paranormal ini katanya lagi ngurus pasien di tempat lain dulu. Saat sedang menunggu di teras rumah si paranormal, kok tiba-tiba muncul bau busuk banget dari dalam plastik yang isinya itu bungkusan kain kafan dan lain sebagainya. Aneh, padahal tadi pas di rumah gak ada bau apa-apa. Begitu dibuka plastiknya, pisang mas itu sudah benar-benar membusuk, menghitam, dan baunya seperti bau bangkai jenazah, bukan bau pisang busuk. Kelihatan juga sekarang ada banyak belatung yang keluar dari pisang mas itu, dan si kain kafan itu juga muncul seperti noda darah. Bapakku yang keheranan kemudian bertanya, masa iya dalam waktu singkat bisa membusuk begitu sampai keluar belatung? Kalaupun kepanasan, pasti bawa motor gak mungkin deh sepertinya sampai membusuk dipenuhi belatung. Pertanyaan itu tidak Risno jawab. Risno hanya bisa menghela nafas. Setelah ditunggu-tunggu, datanglah si paranormal itu, dan ia mengultimatum untuk segera membakar bungkusan tersebut. Segera bakar itu, pinta si paranormal. Ketika api membakar bungkusan plastik, ada bunyi seperti ledakan mercon. Duar! Risno dengan bapaknya kaget dan hanya saling pandang. Awalnya tadi pisang tiba-tiba busuk, dan sekarang ada bunyi ledakan. Tanya Risno dalam hati. Seperti mengetahui apa Risno pikirkan, si paranormal bertanya, "Kamu merasa aneh ya? Maklum aja, ini santet," ucap paranormal. "Lalu apa motifnya, Pak? Ibu saya ini orang baik, Pak. Beliau tidak pernah bermasalah dengan siapapun," ucap Risno memburu. Sang paranormal mencoba menghela nafas. "Nak, ibumu, Bapak yakin orang yang baik dan bersahaja. Tetapi tetanggamu diliputi perasaan dendam yang terlihat dalam terawangan Bapak. Si tetangga pernah meminjam uang kepada ibumu, tetapi ibumu menolak memberikan. Itulah penyebab yang terlihat oleh Bapak," jawab si dukun paranormal.
Ayah Risno memang membenarkan jika sang almarhum istri pernah bercerita jika ia dipinjami uang 2 kali oleh tetangga yang sebut saja Yati. Yang pertama, Yati memohon jika ia harus membawa anaknya berobat. Yang kedua, Yati meminjam untuk membayar seragam sekolah dan tunggakan anaknya. Ketiga kalinya Yati kembali ingin meminjam uang, tetapi ditolak. Bukannya uang yang Yati terima, tetapi Yati malah ditagih untuk segera melunasi hutangnya terlebih dahulu. Setelah panjang lebar Risno bercerita, kini kami bertiga ikut mengetahui apa motif dari Yati melakukan santet kepada Ibu Risno. Selain terus menyemangati Risno agar bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi tak lupa, kami bertiga pun mengucapkan doa-doa yang baik untuk almarhum Ibu Risno, supaya ia bisa tenang di alamnya, karena penyebab kematiannya kini sudah diketahui. Akhir cerita, Risno pun mengaku sudah bisa mengikhlaskan dan mencoba untuk memaafkan si tetangga yang mengirimkan santet itu sampai ibunya meninggal. Risno mengaku jika mungkin ini sudah takdir yang harus sang ibu hadapi. Dan akhirnya cerita pun selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.